Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Al-Jihad yang dimuliakan Allah. Pertama-tama terlebih dahulu marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan limpahan rahmat, karunia, taufik dan hidayahnya jualah kembali kita pada malam hari ini kita dapat melanjutkan kajian kita tentang ilmu fikih kitab Sabilul Muhtadin yang membicarakan kemarin tentang bab zakat fitrah. Diiringi dengan salawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, sahabat beliau, zuriat beliau dan orang-orang yang mengikuti jejak langkah beliau ila yaumil qiyamah. Dan marilah kita sama-sama berniat atau memperbaharui niat i'tikaf dengan niat nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sengaja saya beriktikaf di dalam masjid ini sunnat atasku karena Allah Ta'ala. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Al-Jihad yang dimuliakan Allah. Kita lanjutkan pembahasan kita tentang diwajibkan zakat fitrah dengan beberapa syarat yang diantaranya kemarin satu sudah kita bahas. Kemudian yang kedua, yang mengeluarkan zakat fitrah itu adalah beragama Islam, maka tidak wajib bagi orang yang bukan Islam mengeluarkan zakat fitrah untuk dirinya sendiri, terkecuali untuk budak dan keluarganya yang muslim yang menjadi kewajibannya memberikan nafkah, maka wajib atasnya mengeluarkan zakat fitrahnya dan wajib baginya meniatkannya. Jadi syarat yang kedua ini, yang mengeluarkan zakat fitrahnya itu orang yang beragama Islam. Orang yang beragama Islam. Nah, jadi tidak wajib bagi orang yang tidak beragama Islam mengeluarkan zakat fitrah. Pada wajib, terkecuali zakat fitrah itu untuk budak. Budak artinya memiliki budak, ya kan, memiliki orang tapi orangnya itu statusnya budak. Atau memiliki keluarga yang beragama Islam. Inya kada Islam misalnya, tapi keluarganya atau anaknya ada yang Islam, berislam gitu. Dan sedangkan anaknya itu tadi masih dalam tanggungannya, maka wajib inya mengeluarkan zakat fitrah dan inya wajib pula meniatkan tadi untuk mengeluarkan zakat fitrah tadi.
Yang ketiga, yang mengeluarkan zakat fitrah itu adalah orang yang merdeka, baik seluruh maupun sebagiannya. Merdeka ini ada status budak katanya, merdeka, baik seluruh atau sebagiannya. Tidak wajib mengeluarkan fitrah bagi budak, sekalipun telah dijanjikan akan dimerdekakan kalau dapat menebus dirinya. Ini mukatab artinya, ya kan? Budak itu budak mukatab, artinya dijanjikan tuannya apabila ikam kawa menebus, misalnya berapa tebusannya, ikam merdeka. Nah, kada wajib budak telah mengeluarkan zakat fitrah, karena pemilikan budak yang bukan mukatab itu lemah. Dan juga tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah, zakat fitrahnya oleh tuannya, karena hubungan budak yang mukatab tadi dengan tuannya sama saja seperti hubungan tuannya dengan orang lain. Dapat dipahami dari uraian di atas bahwa tidak wajib bagi budak mengeluarkan zakat fitrah untuk istrinya, sekalipun ia wajib memberikan nafkah untuk istrinya. Karenanya statusnya budak, ya, status masih ada merdeka, karena budak. Kalau istri budak tadi juga menjadi budak, ya, istri budak tadi juga menjadi budak, ya, maka yang mengeluarkan zakat fitrahnya adalah tuannya. Tuannya mengeluarkan, ya, bukan suaminya tadi, karena suaminya masih status juga budak. Dan kalau istrinya tadi merdeka, maka yang mengeluarkan zakat fitrahnya adalah ia sendiri. Ini orang merdeka kawin misalnya dengan budak suaminya, nah maka si perempuan yang istrinya itu tadinya wajib mengeluarkan zakat fitrahnya sendiri. Inya sendiri yang mengeluarkan zakat fitrahnya. Demikianlah yang diterangkan di dalam kitab Raudah. Namun yang tersebut di dalam kitab Majmu' tidak wajib atas dirinya, tetapi hanya sunnat saja, seperti yang akan diterangkan tentang masalah suami yang fakir. Kemudian yang keempat, syaratnya lagi yang mengeluarkan zakat fitrah itu mampu. Yang mengeluarkan zakat fitrah orangnya mampu untuk makannya sendiri dan keluarganya, yang wajib baginya memberikan nafkah pada malam hari raya dan siang hari raya, dan lebih dari belanja pakaian untuk dirinya dan untuk keluarganya, yang wajib baginya memberikan nafkah dan pakaian. Memberikan nafkah dan pakaian yang dimaksud adalah pakaian layak pakai yang sesuai dengan kedudukannya dan tata kesopanan. Umpamanya baju, celana, sorban, kaos, dan pakaian tambahan pada musim dingin dan perhiasan. Selain dari yang disebut di atas, seperti pakaian orang yang tidak mampu bertindak, umpamanya kurang sehat akalnya, kurang sehat akalnya, dan juga lebih dari sewa rumah untuk tempat tinggal mereka yang menjadi kewajibannya memberikan nafkahnya, dan lebih dari biaya pelayan dan keperluan-keperluan lainnya.
Nah, jadi maksudnya orang yang mengeluarkan zakat fitrah itu orangnya mampu. Ya kah mampu, artinya ada makan gasan malam hari raya dan esok harinya ada kasan pemakan lebih ya kita daripada pemakannya. Kalaunya tidak mampu, ya kah? Misalnya kada mampu, orangnya fakir, gasan esok hari raya gen kada danang gasan dimakan-makan misalnya. Nah itu kada wajib zakat fitrah. Kada wajibnya mengeluarkan zakat fitrah. Kapan? Karena orangnya tidak mampu, fakir benar ya kah? Tetapi kalau rumah tempat tinggalnya itu baik dan pelayannya baik dan tidak perlu lagi diganti dengan yang lebih baik, maka yang lebih itu dapat dikeluarkan menjadi zakat fitrah dan wajib mengeluarkannya sekalipun tempat yang diinginkan itu lebih didambakannya dan budak yang dimilikinya sangat disayanginya. Kemudian yang kelima, disyaratkan lagi pula zakat fitrah yang dikeluarkan itu lebih dari pembayar hutang, lebih dari pembayar hutang, sekalipun hutang yang tertunda pembayarannya. Lebih duitnya yang ada lebihan, misalnya ini tak ada hutang berapa misalnya hutang, nah lebih duitnya ada lebih daripada, artinya cukup gasan membayar hutang ada lebihnya. Maka kalau tidak ada kelebihan dari pembayar hutang, tidaklah wajib mengeluarkan zakat fitrah. Kewajiban membayar zakat fitrah untuk dirinya berlaku juga untuk istrinya yang beragama Islam, yang menjadi kewajibannya memberikan nafkah pada saat matahari terbenam atau tenggelam ya, pada awal malam hari raya. Baik istrinya itu merdeka atau budak, sekalipun sudah ditalak dengan talak raj'i atau talak bain atau dalam keadaan hamil. Kalau istrinya beragama Islam, tidak wajib bagi suami memberikan nafkah kepadanya pada waktu wajib zakat fitrah, karena istrinya telah berlaku nusus atau membangkang kepada suami, maka memadailah bagi suami membayarkan zakat fitrahnya. Kalau istrinya termasuk orang yang biasanya mempunyai pelayan, wajib bagi suami menyediakan pelayan. Baik pelayan itu orang yang merdeka maupun budak, dengan memberikan upah atau disewa atau tidak diupah atau tidak disewa, serah aja. Nah jadi kalau istri, ya kak istrinya misalnya nih kita beristri, kita misalnya beristri, ya. Lalu istri itu biasanya ada bisi pelayan misal. Nah maka wajib bagi suami menyediakan pelayan, gasan istri tadi. Ini andai kata istrinya tadi memerlukan pelayan. Kebiasaan misalnya ya kah, kebiasaannya ada pelayan misalnya, maka kewajiban suamilah yang menyediakan pelayan untuk istrinya tadi. Baik pelayan itu diupah atau tidak, terserahnya.
Tapi wayah ini kada dapat orang melayani orang kada berupah, ya kan? Pasti ada upah, ada harga. Kalau pelayan yang melayani istrinya budak istrinya, ya kan? Kalau pelayan yang melayani istrinya budak istrinya sendiri, maka wajib bagi suami membayar fitrah budak karena suami juga berkewajiban memberikan nafkah kepadanya. Artinya amun pelayannya itu tadi budak istrinya sendiri, ya kan? Maka kewajiban suami itu bertambah pulang, ya kan? Misalnya membayar memberikan zakat fitrah lawan istrinya dan juga budaknya tadi. Kalau perempuan yang dijadikan pelayan itu merdeka dengan dibayar upahnya atau budak orang lain yang disewa, tidaklah wajib bagi suami membayar fitrahnya. Namun kewajiban membayar fitrah atas pelayan itu sendiri dan kewajiban membayar fitrah budak yang disewa oleh tuannya. Artinya yang membayar fitrahnya itu adalah kewajiban tuannya. Dan jika perempuan yang dijadikan pelayan itu merdeka dan tidak diberi gaji, hanya diberi nafkah saja, maka dalam hal ini para ulama berbeda pendapat. Imam Nawawi berkata di dalam kitab Majmu', tidak wajib bagi suami membayar fitrahnya. Namun Imam Rifai pada bab nafkah menerangkan wajib bagi suami membayar fitrah seperti juga memberikan nafkahnya, karena ia termasuk yang melayani istrinya. Dan pendapat yang kedua inilah yang dipegangi oleh Syekh Ibnu Hajar dan Syekh Ramli. Tidaklah wajib bagi anak memberikan fitrah untuk istri ayahnya. Tidaklah wajib bagi anak memberikan fitrah untuk istri ayahnya. Dan demikian juga budaknya sekalipun sudah mempunyai anak, dan wajib memberikan nafkah kepadanya. Kalau suami fakir umpamanya, budak atau merdeka yang tidak mampu seperti yang diterangkan di atas, maka tidaklah wajib bagi istri membayar zakat fitrah untuk dirinya sendiri sekalipun termasuk mampu. Ya, ini bila misalnya suaminya ini orang fakir, budak atau merdeka, ya yang tidak mampu seperti yang terangkan di atas, kada mampu membayar tadi. Tidaklah wajib bagi istri membayar zakat fitrah untuk dirinya sendiri sekalipun termasuk mampu istrinya tadi. Tetapi sunat membayar fitrah untuk dirinya agar keluar dari perselisihan pendapat di kalangan para fuqaha. Wajib tuan membayar fitrah budaknya yang bersuami kalau suaminya yang merdeka tidak mampu atau suaminya budak juga. Tetapi kalau suaminya merdeka lagi mampu dari tuannya telah menyerahkan istrinya kepada suaminya pada waktu malam dan siang, maka suami berkewajiban membayar fitrah istrinya, bukan tuannya.
Dan juga wajib bagi bapak membayar zakat fitrah anaknya dan cucu sampai ke bawah yang muslim lagi tidak mampu. Wajib bagi seorang bapak membayar zakat fitrah anaknya dan cucunya, dan cucu tadi sampai ke bawah, cucu cicit ya, yang muslim lagi tidak mampu. Si cucunya tadi kada mampu, yang anaknya juga kada mampu, maka seorang seorang ayah tadi yang berkewajiban membayarkan fitrahnya. Dan juga wajib anak membayar zakat fitrah ibu dan bapaknya yang tidak mampu sampai ke atas. Ya kan? Wajib bagi anak membayarkan zakat fitrah ibu dan bapaknya yang tidak mampu sampai ke atas. Sampai ke atas itu maksudnya kai, ya kan, bapak, kai, datu, terserah aja yang ke atas. Nini uma dan ibu tanda, mesti nini, datu, ya kan, datu juga ke atas. Nah itu wajib bagi seorang anak membayar zakat fitrah untuk bapak atau ibunya yang tidak mampu, atau misalnya datunya atau kainya yang kada mampu. Tetapi tidak wajib memberikan nafkah, fitrah untuk ibu dan bapak yang mampu. Amun ibu bapaknya mampu aja kada wajib memberikan zakat fitrah. Demikian juga tidak wajib bagi bapak membayar zakat fitrah anak cucunya yang mampu. Kayak itu juga misalnya anak cucu mampu aja kada wajib apa ayahnya memberikan zakat fitrah. Yang wajib itu apabila salah satunya tadi tidak mampu. Bapak misalnya membayarkan zakat fitrah anaknya, ibunya yang tidak mampu. Ya. Kalau sama-sama mampu, masing-masing aja membayar zakat fitrah. Tuan wajib membayarkan fitrah hambanya baik telah dijanjikan oleh tuannya akan dimerdekakan atau tidak. Kalau tuannya meninggal, tadbir atau disyaratkan akan dimerdekakan dengan sesuatu sifat yang ada pada hamba itu, umpamanya budak yang melahirkan atau budak yang diwasiatkan manfaatnya kepada orang lain, atau budak yang melalui budak orang lain, atau budak yang melukai budak orang lain, atau budak yang lari dari tuannya sekalipun sudah tidak diketahui lagi, atau budak yang dirampas orang, maka semua itu wajib dikeluarkan fitrahnya oleh tuannya, sebagaimana tuannya berkewajiban memberikan nafkah. Tidak wajib fitrah budak yang nafkahnya dibebankan kepada Baitul Mal atau oleh seluruh kaum muslimin, dan budak Baitul Mal dan budak yang dimiliki oleh masjid atau yang diwakafkan untuk masjid atau untuk yang lainnya sekalipun wajib memberikan nafkah kepada mereka itu. Senang.